Di rumah kontrakan baru kami, ada satu aturan yang tidak boleh dilanggar. Jika suatu malam kamu melihat saya sedang berdiri diam menatap lurus ke dalam sumur tua di halaman belakang, jangan pernah sekalipun kamu berani menegur atau memanggil saya. Karena saat itu juga, saya yang asli sedang berada di dalam rumah, memasak makan malam bersama di dapur hangat bersamamu. Siapapun yang berdiri di dekat sumur itu, dia bukanlah manusia. Semua ini bermula ketika kami terpaksa mencari tempat tinggal baru dengan anggaran yang sangat terbatas. Rumah kontrakan ini ditawarkan dengan harga yang sangat murah, bahkan terlalu murah untuk ukuran rumah sebesar ini. Agen properti yang menawarkan rumah ini tampak sangat terburu-buru, seolah-olah dia ingin segera melepaskan kunci rumah ini dari tangannya dan pergi sejauh mungkin dari sini tanpa menoleh lagi. Kami tidak pernah tahu mengapa rumah ini dibiarkan kosong selama 10 tahun penuh. Tetangga sekitar selalu bungkam setiap kali kami bertanya tentang penghuni sebelumnya. Mereka hanya melemparkan pandangan penuh simpati yang aneh, seolah-olah kami adalah orang-orang malang yang sedang berjalan menuju tepi jurang kematian tanpa kami sadari sama sekali. Hari pertama kami pindah, udara di dalam rumah langsung terasa sangat berbeda. Begitu kaki kami melangkah melewati pintu depan, suhu udara mendadak turun drastis. Ada rasa dingin yang menusuk tulang. Bukan tipe dingin AC yang sejuk, melainkan dingin yang lembab dan berbau tanah basah yang pekat. Seolah rumah ini menolak kehadiran kami sejak awal. Di halaman belakang, tersembunyi di balik ilalang yang liar dan tinggi, kami menemukan sebuah sumur beton kuno. Sumur itu ditutup dengan kawat besi tebal yang sudah berkarat dan diikat dengan rantai besar. Dari dalam sumur itu menguar bau busuk yang sangat samar namun konsisten. Seperti bau air yang menggenang terlalu lama bersama dengan sesuatu yang membusuk di dasarnya. Anak kami, Rian, langsung tertarik dengan sumur tua itu sejak hari pertama. Anak-anak memang selalu memiliki rasa ingin tahu yang besar, tetapi ketertarikannya pada sumur itu terasa tidak wajar. Dia sering berdiri diam di dekat sumur, menatap ke dalam celah-celahnya, seolah ada suara tak terdengar yang sedang membisikkan sesuatu kepadanya dari dasar kegelapan. Malam pertama di kontrakan itu berjalan dengan penuh kegelisahan. Saya tidak bisa memejamkan mata sama sekali. Setiap kali saya mencoba tidur, telinga saya menangkap suara tetesan air yang lambat dan berirama dari arah belakang rumah. Tik, tik. Suara itu begitu konstan, bergema di dalam keheningan malam, merayap masuk ke dalam pikiran saya seperti sebuah peringatan. Sekitar pukul 2 dini hari, saya terbangun karena haus. Ketika saya berjalan menyusuri lorong gelap menuju dapur, saya melihat sosok yang sangat saya kenali berdiri membelakangi saya di dekat pintu belakang. Itu adalah Maya, istri saya. Dia berdiri sangat diam dengan rambut panjangnya yang terurai menutupi bahunya tanpa bergerak sedikit pun. Saya hendak memanggilnya, namun tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari arah dapur yang lampunya menyala terang. Ketika saya menengok ke dalam dapur, jantung saya seakan berhenti berdetak.
Maya sedang berdiri di sana, memotong buah, tersenyum hangat ke arah saya. Lalu, siapakah sosok wanita berambut panjang yang baru saja saya lihat berdiri membeku di lorong gelap tadi? Saat itulah saya menyadari ada sesuatu yang sangat salah dengan rumah ini. Saya menceritakan apa yang saya lihat kepada Maya dengan suara gemetar. Sejak malam itu, kami membuat sebuah aturan mutlak yang harus dipatuhi demi keselamatan kami bersama. Kami sepakat untuk tidak pernah menegur atau mendekati siapapun anggota keluarga kami jika kami melihat mereka berada di tempat yang salah. Aturan itu adalah satu-satunya pelindung kami dari kegilaan yang mulai merayap masuk ke dalam rumah. Kami mencoba menjalani hari-hari seperti biasa. Namun suasana di dalam rumah semakin hari semakin mencekam. Kami mulai merasa diawasi oleh sepasang mata yang tak terlihat dari setiap sudut rumah yang gelap, dari balik tirai yang bergerak sendiri, dan dari celah pintu yang terbuka sedikit. Suatu hari, giliran Maya yang mengalami teror tersebut. Dia melihat Rian sedang duduk di sudut ruang tamu yang gelap, menghadap ke dinding sambil berbisik-bisik sendiri dengan suara yang sangat rendah. Suara bisikan itu tidak terdengar seperti suara anak kecil, melainkan suara serak berlapis yang sangat berat, membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya langsung merinding. Dengan jantung yang berdegup kencang, Maya perlahan mundur dan berjalan menuju kamar tidur Rian. Ketika dia membuka pintu kamar, dia menemukan Rian yang asli sedang tertidur pulas dengan tenang di atas tempat tidurnya. Maya menyadari dengan ngeri bahwa sosok yang sedang duduk berbisik di sudut gelap ruang tamu tadi adalah sesuatu yang lain yang sedang meniru wujud putra kami. Sejak kejadian itu, paranoia mulai meracuni pikiran kami. Setiap kali kami saling memandang, muncul pertanyaan mengerikan di dalam hati kami masing-masing. Apakah orang yang sedang berbicara dengan saya saat ini benar-benar pasangan saya? Ataukah makhluk dari sumur itu yang sedang mengenakan wajah orang yang saya cintai untuk menipu saya? Keadaan semakin memburuk ketika air dari halaman belakang mulai merembes masuk ke dalam rumah. Setiap pagi, kami selalu menemukan genangan air berwarna kehitaman yang berbau lumpur busuk di sepanjang lorong. Seolah-olah sumur tua di halaman belakang itu sedang perlahan-lahan meluap, membawa sesuatu yang gelap dan kotor dari dasarnya untuk menguasai seluruh isi rumah kami. Suatu sore, ketika saya sedang berdiri di depan pagar, seorang kakek tua yang merupakan tetangga terjauh kami berjalan melintas. Dia berhenti sejenak, menatap saya dengan mata yang sayu namun tajam. Dengan suara berbisik yang gemetar, dia memperingatkan saya agar segera pergi dari rumah ini sebelum sumur itu mengambil seluruh jiwa kami. Seperti yang dilakukannya 10 tahun lalu. Kamu harus hati-hati menempati rumah itu, Nak. Sebaiknya kamu segera pergi dari sana. Kakek itu bercerita bahwa 10 tahun yang lalu rumah ini dihuni oleh satu keluarga harmonis. Perlahan-lahan mereka mulai bertingkah aneh. Mereka sering berteriak histeris, saling menuduh bahwa anggota keluarga mereka yang lain adalah palsu. Hingga akhirnya, pada suatu malam badai, seluruh anggota keluarga itu lenyap tanpa jejak, menyisakan rumah yang kosong dan sumur yang terkunci rapat. Malam itu, setelah mendengar cerita sang kakek, suasana rumah terasa semakin mencekam. Angin malam bertiup kencang
membawa suara bisikan-bisikan halus yang memanggil nama kami dari arah halaman belakang. Suara itu terdengar sangat manis, meniru suara ibu saya yang sudah lama meninggal, membujuk saya untuk datang mendekat ke arah sumur tua yang dingin itu. Keesokan harinya, saya mulai menyadari perubahan aneh pada diri Maya. Dia menjadi sangat pendiam. Seringkali saya menemukannya sedang duduk terpaku di meja makan, menatap kosong ke depan selama berjam-jam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ketika saya mencoba mengajaknya berbicara, dia hanya merespons dengan senyuman kaku yang tidak sampai ke matanya. Untuk memastikan ketakutan saya memutuskan untuk mengujinya. Saya menunjukkan sebuah foto keluarga lama dan bertanya tentang kenangan di balik foto tersebut. Maya hanya terdiam. Matanya menatap foto itu dengan bingung, seolah-olah dia sedang mencoba keras untuk memproses informasi yang asing bagi dirinya. Jantung saya berdetak kencang, menyadari bahwa dia mungkin bukan Maya saya. Malam berikutnya, teror itu beralih ke kamar mandi. Saya mendengar suara air dikuyur berkali-kali dari dalam kamar mandi yang tertutup rapat. Ketika saya mendekat, saya mendengar suara Maya sedang bernyanyi kecil di dalam sana. Namun, saat saya menoleh ke belakang, saya melihat Maya yang asli sedang tertidur pulas di samping Rian di ruang tengah yang remang-remang. Dengan tangan gemetar dan palu di genggaman, saya memberanikan diri untuk mendorong pintu kamar mandi itu sedikit demi sedikit. Di dalam kegelapan yang lembab, saya melihat sesosok makhluk mengerikan. Tubuhnya hitam pekat seperti lumpur sumur. Namun perlahan-lahan kulitnya berubah warna, mencoba meniru tekstur kulit manusia. Makhluk itu berbalik dan menatap saya dengan wajah setengah jadi. Saya berteriak tanpa suara dan langsung membanting pintu kamar mandi itu sekencang mungkin. Saya berlari menyusuri lorong dalam kegelapan total, masuk ke dalam kamar tidur utama dan langsung mengunci pintunya rapat-rapat. Jantung saya berdegup begitu kencang hingga rasanya ingin melompat keluar dari dada saya. Makhluk itu nyata dan dia sedang merayap di dalam rumah kami. Beberapa saat setelah saya mengunci diri, suasana menjadi sunyi senyap. Namun kesunyian itu tidak bertahan lama. Dari balik pintu kayu yang tebal, terdengar suara ketukan yang sangat lambat dan tenang. Tok, tok, tok. Disusul dengan suara bisikan lembut yang sangat mirip dengan suara saya sendiri, memanggil nama saya dari luar dengan nada yang datar. Begitu matahari terbit, saya memutuskan bahwa kami tidak boleh tinggal di rumah ini satu hari pun lagi. Kami harus pergi dari sini secepatnya sebelum terlambat. Saya mengumpulkan Maya dan Rian di ruang tamu. Dengan suara berbisik agar tidak terdengar oleh entitas di luar, saya menyuruh mereka untuk segera mengemas barang-barang penting saja. Kami akan pergi malam ini juga. Namun, rumah ini sepertinya tidak ingin membiarkan kami pergi begitu saja. Ketika Maya mencoba membuka lemari untuk mengambil pakaian kami, dia berteriak ketakutan. Seluruh pakaian di dalam lemari telah basah kuyup oleh air hitam yang berbau busuk, dipenuhi dengan lumpur tebal dari dasar sumur dan cacing-cacing tanah yang menggeliat-geliat di antara serat kain. Kepanikan kami memuncak
ketika kami menyadari bahwa Rian tidak ada di dalam rumah. Pintu halaman belakang yang tadinya terkunci rapat kini telah terbuka lebar. Berayun perlahan tertiup angin dingin. Di atas lantai tegel yang berdebu, terdapat jejak-jejak kaki kecil yang basah oleh lumpur hitam, mengarah langsung ke halaman belakang, menuju ke arah sumur beton tua. Saya berlari ke halaman belakang dengan perasaan cemas yang luar biasa, berteriak memanggil nama Rian berkali-kali. Di sana, di dekat sumur tua yang diselimuti kabut tebal, tampak sosok kecil Rian sedang berdiri mematung. Dia menatap ke dalam lubang sumur yang gelap dengan kawat besi penutup sumur yang kini sudah bergeser terbuka. Tanpa berpikir panjang, karena rasa panik yang menguasai diri, saya melanggar aturan yang telah kami buat sendiri. Saya berlari mendekatinya, memegang bahunya, dan memutarnya untuk menjauhkannya dari sumur itu. Namun, ketika sosok itu berbalik menghadap saya, jantung saya seketika berhenti. Sosok itu tidak memiliki wajah. Wajahnya hanyalah kulit rata yang basah oleh lumpur. Makhluk tanpa wajah itu langsung melebur menjadi cairan hitam pekat dan merembes masuk ke dalam tanah di bawah kaki saya. Pada saat yang sama, dari dalam kegelapan sumur tua itu, terdengar suara tawa anak kecil yang sangat nyaring dan melengking tinggi bergema keluar. Itu adalah suara tawa Rian, namun dipenuhi dengan nada ejekan yang sangat jahat. Saya berlari kembali ke dalam rumah dengan sisa kekuatan yang saya miliki, mengunci pintu belakang dengan semua grendel yang ada. Rumah ini kini terasa seperti jebakan maut yang siap menelan kami bulat-bulat. Kami tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang merupakan tipuan dari jin peniru yang bersemayam di dalam sumur tua itu. Ketika saya kembali ke ruang tengah, ketakutan terbesar saya menjadi kenyataan. Di sana berdiri dua orang wanita yang penampilannya sangat identik. Keduanya adalah Maya, istri saya. Mereka berdua memakai daster merah marun yang sama, berambut panjang yang sama, dan keduanya menatap saya dengan pandangan mata yang dipenuhi ketakutan luar biasa, memohon agar saya mempercayai mereka. Saya berdiri membeku di antara mereka berdua. Pikiran saya kacau, dipenuhi oleh paranoia yang ekstrim. Yang satu menangis histeris sambil memeluk lututnya, sementara yang lain berteriak memanggil nama saya dengan suara yang sangat meyakinkan. Siapa di antara mereka yang merupakan belahan jiwa saya, dan siapa yang merupakan iblis dari sumur tua itu? Saya mencoba menenangkan diri dan menggunakan insting saya sebagai seorang suami. Saya mendekati sosok Maya yang berdiri di sebelah kiri dan memegang tangannya. Kulitnya terasa sangat dingin. Dingin yang tidak wajar, seperti menyentuh dinding sumur beton di malam hari. Saat saya menatap matanya lebih dekat, saya menyadari pupil matanya berbentuk vertikal tajam. Sebelum saya sempat menghindar, sosok Maya palsu itu membuka mulutnya dengan sangat lebar hingga merobek sudut bibirnya sendiri, memperlihatkan deretan gigi runcing yang mengerikan. Dia mengeluarkan suara mendesis yang sangat keras dan menerkam ke arah saya dengan kuku-kuku hitamnya yang panjang dan tajam, siap merobek tenggorokan saya. Maya yang asli, wanita berambut hitam panjang dengan daster merah marun, dengan berani memukulkan sebuah kursi kayu tua ke punggung sosok Maya palsu yang sedang menyerang Danu.
Kursi kayu itu hancur berkeping-keping karena benturan keras. Sementara sosok Maya palsu itu terdorong ke samping dengan tubuh yang tampak bergetar hebat akibat serangan tersebut. Tanpa membuang waktu lali, saya menyambar tangan Maya yang asli, yang terasa hangat dan penuh dengan kehidupan. Kami berlari sekencang mungkin menyusuri lorong rumah yang gelap menuju pintu depan. Di belakang kami, makhluk lumpur itu merayap dengan sangat cepat di langit-langit rumah, mengeluarkan suara tetesan air yang berat dan menyeramkan. Kami tiba di pintu depan, namun ketika saya mencoba memutar gagangnya, pintu itu terasa seperti telah menyatu dengan kusennya. Pintu itu terkunci secara gaib dan tidak bisa digerakkan sama sekali. Seolah-olah seluruh rumah ini telah berubah menjadi sebuah penjara hidup yang menolak untuk melepaskan mangsanya yang berharga. Kami terjebak di ruang tamu. Dari celah-celah lantai tegel dan dinding yang lembab, mulai merembes cairan hitam yang perlahan-lahan berdiri tegak dan membentuk siluet-siluet manusia. Mereka meniru wujud kami berdua dan Rian secara bergantian, mengelilingi kami dengan gerakan yang sangat lambat namun pasti, memutus semua jalan keluar kami. Lalu, dari kegelapan lorong dapur yang pekat, berjalan keluar sosok kecil Rian. Dia memegang seutas rantai besi besar yang berkarat, menyeretnya di atas lantai tegel abu-abu dengan suara yang sangat memilukan. Matanya yang biasanya ceria kini tampak kosong, hitam pekat tanpa ada bagian putihnya sama sekali, menatap kami dengan dingin. Pada saat itulah kami menyadari kebenaran yang sangat mengerikan. Kami tidak akan pernah bisa keluar dari rumah ini. Jin sumur tersebut tidak hanya ingin meniru wujud fisik kami, tetapi dia ingin menjebak kami dalam paranoid yang ekstrim hingga kami kehilangan akal sehat dan identitas kami sepenuhnya, menjadi bagian dari sumur tua itu. Perlahan tapi pasti, cairan hitam dari lantai mulai merayap naik ke tubuh kami. Rasa dingin yang luar biasa mulai membekukan aliran darah kami. Paranoia yang tadinya membakar pikiran kami, kini digantikan oleh rasa pasrah yang hampa. Kami tidak tahu lagi mana yang asli dan mana yang palsu, karena perlahan-lahan kami semua melebur menjadi satu. Dan dalam sekejap, keheningan kembali menguasai rumah kontrakan tua ini. Semua jejak perjuangan kami, jeritan ketakutan kami, dan air mata keputusasaan kami lenyap tak berbekas, terserap ke dalam dinding-dinding kayu yang lapuk dan lantai tegel yang dingin. Rumah ini kembali menjadi sunyi, bersih, dan tampak sangat damai dari luar. Kini 10 tahun telah berlalu lagi. Rumah kontrakan ini telah dibersihkan kembali dan siap untuk disewakan kepada keluarga baru yang sedang mencari tempat tinggal murah. Papan pengumuman sewa baru saja dipasang di depan pagar besi yang berkarat. Sumur tua di halaman belakang kembali terkunci rapat, menunggu dengan sangat sabar di balik kabut. Jika suatu hari nanti kamu sedang mencari rumah kontrakan dan menemukan sebuah rumah besar dengan harga yang sangat murah, ingatlah kisah kami. Dan jika kamu memutuskan untuk tinggal di sana, pastikan kamu selalu mengingat aturan pertama kami. Jika kamu melihat saya berdiri diam menatap sumur di halaman belakang, jangan pernah tegur saya, karena saya yang asli mungkin sedang berada di dalam sumur bersama yang lainnya.